Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 budidaya tiram mutiara akan review akan menjelaskan 15 hasil review kami tentang jurnal lobster. Nama dari kelompok kami ada 3 orang. Pertama Karimah, Nia Astarini, dan ketiga Rahman Ramadan. Langsung saja ke review yang pertama, Sinta 2, dengan judul Distribusi dan Komposisi Spesies Lobster yang Tertangkap di Perairan Laut Jawa, bagian Jawa Timur, Indonesia. Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada. Volume dan halaman, volume 20 nomor 2 halaman 49 sampai dengan 55 tahun 2018. Penulis Arif Setianto, Nabila Artini Rahman, dan Eko Sulkani Yulianto. Tujuan penelitian untuk mengkaji distribusi dan komposisi spesies lobster yang tertangkap oleh nelayan di perairan Laut Utara Jawa di wilayah Jawa Timur. Metode penelitiannya, metode pengumpulan data yang digunakan yang pertama ada Premier. Itu data diperoleh secara langsung dengan melakukan identifikasi jenis lobster, kemudian mencatat hasil tangkapan lobster yang ada di perubahan eksportir lobster. Kemudian yang kedua ada sekunder, data didapat dari data tangkapan lobster yang pengepul atau eksportir. Kemudian metode analisis datanya adalah dengan chi-square dan Kruskal-Wallis. Kemudian hasil penelitiannya, penyebaran spesies lobster di utara Jawa Timur dan Madura dikelompokkan berdasarkan daerah penangkapan nelayan. Bagian ini merupakan daerah pengepul lobster lokal yang kemudian lobster-lobster tersebut akan dijual ke distribusi atau eksportir lobster yang lebih besar dari Jawa Timur. Spesies lobster yang ditangkap, adapun ciri-ciri lobster berdasarkan Karl-Turner dan NIM 1998 yang tertangkap selama penelitian, yaitu lobster mutiara dan lain sebagainya. Nah, ini. Kemudian review jurnal yang kedua ada jurnal Sinta 2 dengan judul Pengelolaan Perikanan Lobster dengan Pendekatan EAFM di Teluk Pelabuhan Ratu. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, volume 10 nomor 1 halaman 231 sampai 241. April 2018, penulis Katarina Hesti Rombe. Tujuan penelitian untuk mendiagnosis perikanan lobster di Teluk Pelabuhan Ratu dengan menggunakan faktor-faktor ekosistem approach to fisheries management atau disingkat EAFM. Hasil penelitian berdasarkan hasil yang dilakukan di Pelabuhan Ratu ditemukan beberapa jenis lobster yang berhasil diidentifikasi sebanyak 5 jenis, dan semua jenis lobster akan didapatkan masuk dalam famili Palinuridae, yaitu lobster pasir, lobster bambu hijau, lobster mutiara, lobster batu, dan lobster batik. Jumlah tangkapan non-target terbanyak didapat pada saat menangkap lobster pasir, sedangkan jumlah tangkapan non-target paling sedikit pada saat menangkap lobster pasir secara keseluruhan. Tangkapan target lobster masih lebih banyak tertangkap dibandingkan dengan tangkapan non-target. Kemudian di sini ada review jurnal Sinta 3 dengan judul status pemanfaatan lobster. Nah, seperti ini bisa dilihat. Tahun 2008, volume 4, nomor 2, halaman 10 sampai 15, jurnal Saintek Perikanan. Penulis Suryadi Wijaya. Tujuan penelitian untuk mengkaji status pemanfaatan sumber daya lobster serta musim penangkapan di Kabupaten Kebumen. Metode penelitian dilakukan menggunakan metode survei. Hasil penelitiannya bisa dibaca sendiri. Kemudian yang keempat, review jurnal Sinta 3 dengan judul Keanekaragaman dan Potensi Lobster, Malacostraca dan Palinuridae di Pantai Pamengpuk, Garut Selatan, Jawa Barat. Jurnal Biosfera, volume
ke-35 nomor 1 halaman 10 sampai 22. Tahun 2018 penulis Rianti Pratiwi tanggal 1 Januari 2018 dengan metode yang digunakan adalah metode sampling. Hasil penelitiannya bisa dibaca sendiri. Kemudian yang kelima ada review jurnal Cinta 2 dengan judul perbandingan frekuensi molting lobster air tawar Cherax quadricarinatus yang beri pakan komersil dan monokalsium yang berasal dari cangkang tiram Crassostrea gigas, Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan, volume 7 nomor 1 halaman 42 sampai 46. Tahun 2018 penulis Lia Handayani dan Faisal Syahputra tanggal April 2018. Tujuannya untuk mengkaji perbandingan frekuensi molting lobster air tawar yang diberi pakan komersil dan non-kalsium berasal dari cangkang tiram. Metode penelitiannya berarti nggak ditemukan ya. Kemudian hasil penelitiannya bisa dibaca atau di-pause. Kemudian kita lanjut ke review jurnal yang ke-6, Cinta 2, dengan judul distribusi lobster yang tertangkap di perairan Laut Jawa bagian Jawa Timur Indonesia, Jurnal Universitas IGM Perikanan, tahun 2018, penulis Arif Setianto. Untuk tujuan penelitian mengkaji distribusi spesies lobster yang tertangkap di layar Jawa bagian Jawa Timur. Metode penelitian ada 2, primer dan sekunder. Terus hasil penelitiannya bisa dilihat sendiri, bisa dibaca sendiri. Kemudian yang ke-7 ada review jurnal Cinta 2 dengan judul respon total homocat count dan kadar glukosa hemolip lobster pasir Paniluris homarus terdapat rasio shelter, Jurnal Ilmu dan Teknologi Lautan Tropis, volume nomor 9 nomor 1, volume ke-9 nomor 1 halaman 125 sampai 133, tahun 3 November 2016. Penulis Suhaiba Jai, tanggal 20 Mei 2017. Tujuan untuk menguji respon fisiologis lobster pasir Panulirus homarus terhadap rasio shelter. Metode dan hasil penelitiannya bisa dibaca sendiri dan di-pause. Ya. Ke-8 ada review jurnal Cinta 2 dengan judul status pemanfaatan lobster Panulirus sp di perairan Kebumen, Jurnal Saintek Perikanan, volume 4 nomor 2 halaman 10 sampai 15. Tahun 2008, penulis Suryadi Wijaya Saputra tanggal 27 November 2008. Tujuan penelitian untuk mengkaji tingkat pemanfaatan dan musim penangkapan lobster. Metode penelitiannya dilakukan dengan metode survei. Hasil penelitiannya bisa di-pause dan dibaca sendiri. Kemudian yang ke-9 dengan review jurnal Cinta 2 dengan judul perbedaan padat tebar terhadap tingkat pertumbuhan dan kelangsungan hidup Pospirulus lobster pasir Panulirus homarus pada bakter kontrol, Jurnal Kelautan, volume 5 nomor 2 tahun 2012. Penulis Nuni Cokrowati. Tujuan, metode dan hasil penelitiannya bisa dibaca sendiri, bisa di-pause. Ya, ini. Ya. Dan yang ke-10 review jurnal Cinta 3 dengan judul kondisi kelautan perairan untuk mendukung budidaya lobster di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jurnal Sains Teknologi dan Lingkungan, volume 4 nomor 2 halaman 108 sampai 119, tahun 2018. Penulis Suhaiba Jai, tanggal Desember 2018.
Tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi kualitas perairan di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB guna mendukung pengembangan budidaya lobster Panulirus sp. Metodenya sebanyak 23 stasiun tersebar secara acak sederhana telah dikumpulkan di lokasi penelitian. Parameter kualitas air yang dikumpulkan meliputi suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut, kecerahan, kekeruhan, nitrat, fosfat, dan plankton. Hasil penelitian bisa dilihat sendiri dan dipaus. Yang ke-11, review jurnal Sinta 2 dengan judul Parameter Populasi Lobster Perairan Teluk Bumbang, Lombok Tengah. Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, volume 11 nomor 2, November 2019. Penulis Jon Vintner. Tanggalnya receive-nya itu tanggal 10 Juni 2019. Diterima 20 Oktober 2019. Metode penelitiannya ada 3, research time and location, yang kedua data collection procedure, yang ketiga data analysis. Hasil penelitiannya bisa dibaca sendiri di pause. Ya. Kemudian yang ke-12, review jurnal Sinta 2 dengan judul Growth and Population Parameters of Panulirus penicillatus and Panulirus homarus in Labangka Tidal Waters, Indonesia. Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, volume 12 nomor 2, tahun 2020, penulis Efron Asrial, tanggal 27 September 2020. Metode penelitiannya ada 3, research location and period, yang kedua materials and equipment, kemudian yang ketiga ada data collection. Hasil penelitiannya bisa dibaca sendiri di pause. Dan yang ke-13 ada review jurnal Sinta 2 dengan judul Sebaran, Ukuran, dan Faktor Kondisi Lobster Pasir Panulirus homarus Linnaeus 1758 di Pananjung, Pangandaran. Jurnal Widya Riset, volume 4 nomor 2, halaman 205 sampai 211. Tahun 2018, penulis Alif Rahman, tanggal 30 November 2018. Tujuan penelitian nilai koefisien kondisi Fulton dan berat relatif. Hasil analisis mengindikasikan bahwa kondisi perairan Pangandaran kurang mendukung untuk pertumbuhan lobster. Subjeknya Spiny lobster. Metode penelitiannya data diperoleh dari hasil data enumerator pada bulan November sampai Desember 2015 dan Januari sampai Februari 2016 dengan data pengukuran langsung di lapangan. Hasilnya bisa di-pause dan dibaca sendiri. Iya. Kemudian lanjut yang ke-14, review jurnal Sinta 2 dengan judul Keragaan Lobster, hasil tangkapan di Pelabuhan Ratu dibandingkan regulasi yang berlaku. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, volume 9 nomor 2, halaman 507 sampai 520, tahun 2017, penulis Lia Tri Hikmawati, tanggal Desember 2017, subjek penelitian lobster Panulirus spp. Metode penelitian ada 3, waktu dan tempat penelitian, kemudian ada bahan dan teknik pengambilan data, kemudian analisis data. Hasil penelitiannya bisa dibaca sendiri. Kemudian yang ke-15, review jurnal Sinta 2. Ini review yang terakhir dengan judul distribusi konversi spesies lobster dan tertangkap di perairan Jawa bagian Jawa Timur Indonesia dengan jurnal pendidikan UGM. Volume 20 nomor 2 halaman 49 sampai 55 tahun 2018, penulis Arif Setianto. Tujuan penelitian mengkaji distribusi dan komposisi spesies lobster yang tertangkap oleh nelayan di perairan Laut Jawa bagian Jawa Timur. Subjek penelitian itu lobster. Kemudian metode penelitian ada 2, analisis chi-square dan uji ANOVA. Hasil penelitian bisa dibaca sendiri di pause. Ya, mungkin hanya itu review 15 jurnal dari kelompok 8.
Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.